siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk firman yang akan kita dengar. Buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan sendiri yang berbicara buat setiap kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, biar Engkau kirimkan api itu kembali menyala dalam hati kami. Biar kami mau berkobar-kobar dan kembali kepada kasih semula. Kami tidak mau suam-suam kuku, kami tidak mau kewajiban. Tapi kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak mau Tuhan membanggakan apa yang baik yang kami lakukan. Semua pelayanan dan karunia yang kami miliki. Tetapi Tuhan biarlah kami terus tenggelam. Supaya kami bisa menghasilkan buah roh. Supaya kami mengalahkan segala kebanggaan. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami. Tapi kami ingin hari ini Tuhan. Kami ingin melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ingatkan kami supaya tetap kami menjaga api itu tetap menyala. Api itu tetap berkobar-kobar. Roh kami Tuhan tetap berkobar-kobar. Supaya dalam pelayanan kami bukan tugas, bukan kewajiban. Ibadah kami bukan rutinitas. Tetapi kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Pak Tuhan, kami tidak mau dikuasai keadaan, kekayaan, kesusahan, jabatan apapun juga. Kami ingin dikuasai oleh firman-Mu. Mau keadaan kami susah atau tidak, mau karir naik atau turun, mau lingkungan menyulitkan atau tidak, mau kesulitan masalah datang atau tidak, kami tidak mau dipengaruhi sehingga kami berubah. Hidup kami, karakter kami. Tapi kami ingin dikuasai oleh firman. Apapun yang terjadi, kami tetap Tuhan ingin supaya buah roh itu tetap ada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk mereka yang dalam perjuangan. Mereka punya masalah, persoalan, tantangan. Tuhan, mereka yang lemah, kiranya Tuhan yang sakit, Tuhan pilih mereka. Pulihkan dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita ambil tetap temanya Jesus is Coming seri ke-11, saudara. Pada waktu Yesus datang secara fisik yang kedua kali, saudara, itu Roh Kudus akan diangkat. Waktu Roh Kudus akan diangkat, saudara, maka orang yang hidup di dalam Roh, yang menghasilkan buah-buah roh akan terangkat juga. Tapi orang yang punya karunia-karunia tetapi tidak menghasilkan buah roh akan tertinggal. Padahal dia melakukan perbuatan ajaib. Dia melakukan segala sesuatu yang bagus. Tapi mereka tertinggal. Kenapa? Mereka diizinkan untuk tetap hidup dalam kesesatan. Loh, sesat apa Pak? Saudara, disitulah saudara kita akan lihat bahwa kedurhakaan secara rahasia sudah bekerja. Namun ada yang menahannya. Dan jikalau yang menahannya itu Roh Kudus diangkat, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar, dan itu sulit saudara. Sebab itu saudara, ketika saudara lihat itu, ketika Roh Kudus diturunkan Pentakosta, maka dikatakan seperti lidah-lidah api menyambar-nyambar. Mereka yang ketakutan, mereka buka jendelanya. Mereka berkobar-kobar. Mereka mulai menyampaikan kebenaran Allah. Bukan lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Dan itulah yang kemudian kita melihat dalam, saudara, ketika Roh Kudus diangkat. Waktu diangkat apinya, yang orang yang hidup, yang berapi-api, yang punya kasih semula, bukan suam-suam kuku. Dia akan terangkat. Karena Roh Kudus diangkat, kita akan terangkat. Saudara, itu kita akan lihat. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 12. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 tentang kedatangan Tuhan. Jadi kita sampai seri 11, nanti akan seri ke-12. Jadi semua tentang akhir zaman, saudara, kecuali kitab Wahyu itu belum kita bahas secara mendetail. Tapi semua pesan-pesan tentang kedatangan Tuhan itu kita bahas sampai seri ke-12. Kita lihat dia tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia di awan-awan. Kita minta kepadamu saudara-saudara, secara fisik Dia akan datang. Yang kedua kali di awan-awan. Kita akan terangkat. Nanti secara fisik yang ketiga dia datang
langsung menginjak Bukit Zaitun. Itu perang Harmagedon. Tapi secara fisik pertama dia datang, dia sebagai manusia menebus dosa kita. Itulah saudara. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba, itu 2000 tahun lalu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Yang punya karunia, yang punya keajaiban, yang punya doktrin, saudara. Terutama yang mengajarkan, yang menyenangkan telinga, yang membuat jiwa kita nyaman, senang. Sebab sebelum hari itu, maksudnya Tuhan datang itu, haruslah datang dahulu murtad. Loh, kenapa murtad? Ya karena jiwanya dia di gereja yang digelora. Dikasih semangat jiwanya terus, mau nyaman, mau enak, mau saudara santai. Rohnya tidak. Itulah sudah murtad. Karena dia menghidupkan daging bukan roh. Sehingga dia nuntut terus, saudara. Saya kasih contoh sederhana, harus ada contoh. Kalau saudara naik pesawat, kamu pun punya hak toh? Punya hak kan? Begitu hak, punya hak. Terus ada orang duduknya begini. Kita gak punya hak. Seakan-akan kita, walaupun kita gak marah, tapi hati kita ngumpat terus. Udah dosa itu. Bayangin, ujian begitu. Berapa banyak setiap hari kita berdosa. Saudara, aku mau naik bisnis. Tapi kemudian saudara tidak dimasukkan dahulu. Ngamuk lagi pada naik bisnis. Duduk di tempat bisnis saudara, di situ. Mungkin sedikit hal. Saudara, aku duduk bisnis mahal-mahal. Kok jadi gini gitu saudara. Ada saja. Kenapa? Saudara nuntut hakmu. Jiwamu itu hidup. Sehingga mau nuntut nyaman semua. Apa yang kamu minta, minta dilayani. Tapi coba kita ngomong. Ketika engkau di dalam, naik pesawat. Sudah antri paling belakang. Saudara pasti ngamuk-ngamuk. Wih, panjang sekali. Ini semua berangkat, gak nututi aku. Saudara. Apalagi diserobot orang tua minta tolong cu. Ya. Mau tolak. Ya, secara murid orang minta tolong dalam arti ini ada aja ganggu. Saudara. Padahal berbuat baik tetap ada yang jahat. Kalau jahat tidak dikalahkan, perbuatan baik kita selalu didasari kejahatan. Tidak ada gunanya. Wah, sudah begitu terakhir. Gini aja. Kopernya kamu bawa naik atas saja, gak keburu. Waduh, repot ini. Betul gak? Nah tadi gimana mbak? Ya cepet ini. Terima kasih berangkat. Setelah naik, dia gak tahu kalau dipindahkan ke business class. Dia gak tahu saudara. Begitu dia sampai naik di atas saudara. Kopernya, ini kopernya. Ya pak, nomor berapa? Ya nomor 2A. Oh ya di sini, bisnis. Dia senang. Kenapa saudara? Dia gak nuntut haknya. Karena dia di-upgrade. Jadi jiwanya tidak berontak. Apakah kita seperti itu? Kalau dari hal kita begini terus dikasih tambahan, kita senang. Itu jiwa kita yang nuntut. Makanya di gereja kita mau nyaman, mau dilayani, mau enak. Gak mau tersinggung, gak mau disakiti. Saudara. Karena jiwa kita. Dan gereja sekarang berlomba-lomba. Bikin tempat yang bagus, yang megah, yang mewah. Cari pemimpin yang bagus. Bukan gembala yang baik. Saudara. Kalau pemimpin yang baik, dia bisa ngatur semua secara profesional. Baik semuanya. Saudara, itu secara program jiwa disenangkan, profesional. Tetapi kalau gembala yang baik, saudara, itu bukan bicara programnya pasti belum tentu bagus. Dia harus belajar kepemimpinan juga. Supaya pelan-pelan walaupun kalah secara program, tapi firmannya, rohnya itu meneduhkan. Bisa membuat hati kita ini berkobar-kobar. Di tengah masalah, di tengah persoalan. Saudara, kita tidak merasa susah hidup kita. Kenapa saudara? Kita bisa menikmati Tuhan. Jadi kita mau kita mau di-upgrade senang, gak di-upgrade juga kita bisa menikmati semuanya. Oleh karena itu saudara, seorang pemimpin yang baik, gampang. Itu bisa dibeli. Kalau kita punya duit,
Sebulan saudara aku punya duit 30 juta. Cari profesional 2. Bikin suruh ngatur gereja ini. Rapi dia. Saudara, bisa dibeli. Orang lain beli bisa. Pindahkan. Tapi kalau gembala yang baik, tidak bisa dibeli. Karena dia itu miliknya Tuhan. Amin. Miliknya Tuhan. Dia pasti ngajarkan yang baik. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang baik, tapi jadi gembala, berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia atur secara program menyenangkan saudara. Saudara, karena dia profesional. Dia jadi profesional. Yang kita cari, Tuhan gak cari saudara pemimpin yang baik. Tuhan cari gembala. Saudara, tapi seorang gembala yang baik harus belajar kepemimpinan. Walaupun tidak 100% bisa. Karena mau tidak mau dia juga memimpin orang berjalan. Tapi bukan hanya memimpin orang, namun dia itu menggembalakan juga. Seorang istri bukan pemimpin dalam rumah tangga. Tapi bukan berarti dia bukan menggembalakannya. Walaupun dia bukan pemimpin rumah tangga, kalau suaminya meletot-meletot tak karuan. Saudara, dia tidak ngelawan. Tapi dia bisa menggembalakan dengan bagus. Karena dia bukan pemimpin. Seorang pemimpin rumah tangga, suami yang bagus, pintar saudara. Tapi kalau dia tidak bisa menggembalakan istrinya. Walaupun dia seorang pelayan Tuhan. Suatu hari dia pasti ikut istrinya. Tidak mau pelayanan. Ingat, setiap kita ini ada gembala agung yang menggembalakan kita. Dan kita ini juga menggembalakan diri kita maupun yang lainnya. Supaya diri kita digembalakan bukan kepada jiwa yang selalu nuntut, yang minta aman, minta nyaman, minta diperhatikan, minta dipuji. Tapi kita menggembalakan saudara roh kita. Supaya kita bersuka cita senantiasa. Artinya dalam segala kondisi, mau sulit mau enggak pun kita tetap bersuka cita. Mengucap syukur dalam segala hal. Hal apapun juga, mau dikucilkan, mau dianiaya, mau sulit, mau sakit, mau rugi, tetap mengucap syukur. Kenapa? Jiwa kita sakit tapi roh kita mengambil alih. Itulah satu kebenaran. Makanya dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kok bisa? Nah kalau aku rugi, ditipu orang, gak diperhatikan. Segala hal. Kok bisa begitu? Caranya rohmu harus hidup. Kalau rohmu tidak hidup, daging akan mati. Daging akan nuntut terus. Kalau rohmu hidup, daging akan dikalahkan terus. Daging itu sampai mati pun kita akan nuntut nyaman, menuntut enak. Makanya saudara, kalau seorang pendeta atau pemimpin yang baik, saudara, kalau sudah biasa mau nyaman enak, dia sulit untuk pergi misi. Dia sulit untuk pergi pelayanan yang gak karuan. Dia mau minta semuanya yang nyaman. Business class, nyaman, hotel, gak mau begini. Itu tipenya pemimpin yang baik. Gembalanya kecil. Kalau gembala yang baik, gak usah ngerepoti Pak, gak apa-apa. Bapak mau taruh mana, pokoknya saya bisa tidur tepat, enak, enggak, pokoknya enggak sulit lah. Yang penting saya mau melayani saja. Saudara, itu yang luar biasa. Kita lihat terus ayatnya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Datang duluan dia. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut. Atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mungkin bait Allah tidak ada, belum ada. Mungkin suatu hari dibangun, mungkin juga tidak. Loh kalau tidak ini bagaimana? Ini waktu disampaikan itu waktu bait Allah itu ada. Dan sekarang bait Allah nggak ada, apakah ada? Kita nggak tahu. Banyak orang ngomong akan dibangun, saudara, tapi kita nggak bisa. Tanda-tanda, oh dibangun, berarti mari gini sebentar lagi Tuhan datang, gampang, nyaman. Tiba-tiba nggak dibangun, dia datang. Saudara kehilangan. Karena saudara mau minta tanda bait Allah. Loh, itu bait Allah Pak, tunggu dulu. Bait Allah adalah dirimu. Bait Allah adalah gereja. Banyak orang saudara sudah menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dia mau dilayani, mau dipuji, kan disembah. Ini kalau kita bicara rohaninya. Kalau bait Allah tidak dibangun. Saudara, ini bicara bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Di mana roh Allah tinggal. Harus kadang-kadang kita compare. Supaya jangan sampai kita tunggu bait Allahnya dibangun kalau nggak dibangun. Yang penting kita harus membangun bait Allah dalam diri kita. Di gereja sama.
Loh Pak, kok bisa Pak? Banyak pendeta sudah menyatakan diri seperti Allah. Dia cuma memakai firman, tapi dia sudah seperti itu. Sudah, hati-hati diri kita. Diri kita sudah menjadi Tuhan atas hidup kita, bukan Tuhan. Padahal kita adalah hamba. Hamba. Saya kemarin dulu saya nyampein hari Jumat. Saya terangkan sedikit, tidak apa-apa. Ada seorang pemilik restoran. Ketika ada orang Gojek datang, orang dua makan, saudara. Dia datang, dia layani. Silakan Pak, duduk Pak. Mau minum apa? Baik sekali. Terus, kok lama? Oh maaf Pak ya. Baik. Ketika dia keluar dari restoran, dia makan di restoran orang lain. Dia mulai tarik, itu Jumat saya. Dia tarik kursi, tak, duduk. Mas, menu. Saya lihat gayanya sudah begitu. Saudara. Terus saya berpikir dalam hati, ini saya lihat. Saya mungkin, ini orang kok begitu ya. Kalau kamu sudah ngomongin orang itu, kamu dosa. Ini lebih baik gak lihat dia lah. Betul gak saudara? Tapi saya dapat rema. Kalau dia punya restoran, dia tidak seperti itu. Tapi ketika dia makan, dia seperti itu. Bedanya apa? Bedanya uang. Karena dia membeli, dia mau diperlakukan raja. Karena dia butuh uang, dia rendah hati. Oh, jadi dia bukan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Tapi dia dipengaruhi oleh kondisi keadaan. Diberkati sombong, tak diberkati rendah hati. Jadi pendeta gagah-gagahan, gak jadi pendeta ngerusak gereja. Jadi dia dipengaruhi. Punya kekuatan, langsung berontak. Kalau gak punya kekuatan, gak mungkin berontak lah. Jadi dia dipengaruhi. Dipengaruhi apa? Bukan firman Allah. Setiap orang sekarang dipengaruhi oleh kondisi, keadaan, keuangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Padahal Tuhan ingin supaya kita dipengaruhi oleh firman Allah. Amin. Mau kaya, mau miskin, mau susah, mau enak, mau enggak. Kita tetap, saudara, memberikan hidup kita sebagai hamba kebenaran. Karena kita sudah dibeli. Nah, kita lihat terus ayatnya dulu. Habisin dulu ayatnya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Roh Kudus yang turun. Menahan dia. Loh, kok bisa menahan? Caranya apa? Setan ditolak? Enggak. Roh Kudus ketika turun mengubah kekhawatiran, ketakutan menjadi satu keberanian. Roh Kudus turun, saudara, mengubah orang, saudara. Berapi-api semangat, bukan sekedar melayani. Sehingga Roh Kudus begitu turun, dia mau menderita, dia mau melayani, dia mau susah. Gitu loh. Karena Roh Kudus yang memimpin dia. Jadi bukan jiwa, bukan dagingnya. Gak mungkin roh masuk ke jiwa. Dia roh ketemu roh kita. Firman Allah itu bukan bicara jiwa, bicara tentang roh. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roh lah yang memberi hidup. Saudara, itu Tuhan. Saudara. Makanya Tuhan ngomong, kamu ikut aku, sanggal diri bakal salib. Siapa kuat Tuhan? Ya kamu singgalkan jiwamu. Itu pasti. Nggak mudah, tapi itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Yang menahan dia sama Roh Kudus. Roh Kudus akan diangkat. Sekarang menahan bukan langsung berperang sama setan. Nggak ada menang setan lawan Tuhan. Nanti kalau ayat di bawah itu Tuhan akan datang dan mati setan langsung buyar semua. Loh, tapi ditahan Pak. Kok rasanya nggak kuat? Dia bukan menahan secara fisik. Dia Roh Kudus nggak berperang sama setan. Roh Kudus masuk dalam diri kita. Kita yang perang dengan setan. Kita yang perang dalam diri kita, mau menangkan jiwa kita atau menangkan roh kita. Amin. Itu paling penting. Kalau jiwa kita terus menang, kita nuntut, kita nggak nyaman, kita nggak enak, kita sakit hati. Tapi kalau roh ini hidup, kita akan bersyukur dalam segala hal. Kita yakin masa depan kita ada. Walaupun dalam kesulitan maupun tantangan, kita tidak bisa dibeli, saudara. Dibeli artinya apa Pak? Mau dikasih kaya pun, mau dikasih kedudukan, mau kasih kekuasaan, kita tetap rendah hati, tetap mencari Tuhan. Saudara, tidak bisa dibeli. Kita lihat ayatnya.
Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia? Sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada waktu telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia keturunan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Yaitu dalam diri kita. Kita terus berperang menahan itu. Tetapi kalau yang menahannya telah disingkirkan, diangkat, semua hidup akan kedagingan semua. Saudara, gak mungkin hidup dalam roh. Mau nyaman, mau enak, sembarangan. Makanya gereja sekarang saudara, sudah berbahaya. Sama-sama pelayanan. Daging sama roh. Jiwa diangkat. Mulai dia beri motivasi. Terus pelajarannya. Tetapi tidak diberi satu saudara. Yaitu kebenaran Allah. Loh kenapa kebenaran? Kita akan lihat nanti bicara kebenaran ini. 8. Pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Jadi bukan lawannya. Loh tapi kok sekarang menahan tidak kuat Pak? Loh bukan, dia bekerja dalam hidup kita. Bangkitkan roh kita. Supaya roh kita itu berperang dengan jiwa. Setan itu masuk di dalam jiwa kita. Supaya jiwa kita nonton saudara semuanya. Hati-hati. Seorang istri walaupun punya duit banyak. Beli barang mewah, beli barang semua, beli sepatu mewah. Kaya sekali. Saya dapat kesaksian kemarin dari teman saya. Yang ganteng saudara, tapi sudah pelayan Tuhan. Dulu, wah Pak, saya punya istri tapi saya selingkuh terus. Loh, kok bisa begitu? Berarti kamu cewek-cewek cari duitmu? Tidak Pak. Yang datang ke kamu siapa? Itu istrinya orang-orang kaya, malah saya dijemput kasih mobil mewah. Dapat mobil mewah, makan enak. Kok bisa? Karena kemewahan dia Pak. Dia bisa beli segala sesuatu. Punya duit, punya istri, punya suami, punya anak. Kekayaannya banyak, suaminya kerja keras. Tetap masih cari seperti itu. Berarti jiwanya yang kena. Gak main-main saudara. Mau susah, bisa juga jadi. Jadi jangan main-main dalam hidup ini. Saudara mau menyerahkan jiwamu, tidak akan pernah puas. Tetapi kalau roh itu hidup, jiwa itu akan dikendalikan. Karena kebenaran. Kita lihat terus. Dan akan memusnahkan dia kalau ia datang kembali. 9. Saudara lihat itu. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib yang kita senang. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat terjadi tapi palsu. Loh terjadi Pak, iya. Terjadi kamu sembuh, kamu dapat berkat. Tetapi jiwamu yang dihidupkan. Sehingga kamu haus mujizat, haus berkat. Kamu tidak pernah untuk mengucap syukur apa yang ada. Bukan salah berkatnya, palsu. 10. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Yang dapat menyelamatkan mereka. Terus 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Loh, luar biasa saudara. Gak nyintai kebenaran. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Janji-janji, wah gak tahu, gak usah takut. Tuhan, sudah. Memang ia itu hiburan. Tapi saudara kalau engkau cinta Tuhan. Benar-benar. Pasti melakukan pekerjaanmu. Kalau melakukan pekerjaanmu, gak usah ngomong pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tuh mau gak mau dia tetap jalan. Persoalan pekerjaan kita yang gak pernah jalan-jalan. Yang bisa cuma nonton. Tuhan aku minta duit. Tuhan aku sudah memberi persembahan. Tuhan aku sudah memberi perbulan. Aku datang di gereja 3 kali. Nuntut terus. Padahal itu tugas dia. Bahkan di gereja pun dia mesti rendah hati baik. 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Dan yang suka kejahatan. Dan saya katakan kejahatan kalau gak dibunuh. Tidak ada kebaikan dalam hidup kita. Gak mungkin ada saudara. Saudara-saudara. Saudara suatu hari. Saya tidak bisa ngambil semua poinnya. Saya akan ini aja poinnya saya simpen aja. Suatu hari saudara. Ada orang yang saya layani.
Akhirnya kita, saudara, pelayanan berkembang begitu pesat. Mujizat terjadi semuanya. Dia pemilik rumah itu senang. Dia juga ikut gereja saat itu. Saya belum bangun gereja. Jadi gereja masing-masing. Karena saat itu yang datang itu 100-200 orang. Setiap hari kumpul, saudara. Yang datang itu orang kaya-kaya juga. Salah satu ada orang yang kita nggak tahu. Kan saya pemimpinnya. Saudara, nggak tahu saya dari mana. Datang. Dia pakai daster. Datang setelah ibadah. Dia minta didoakan. Ya saya doakan, saudara. Saya nggak tahu doanya apa. Karena mendadak saja. Jadi waktu saya berdoa, mulut saya berkata, biar perutnya, pendarahannya, masalah di dalam perut, supaya hari ini disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Saya nggak tahu apa. Tiba-tiba muncul gitu aja. Biasa kan mesti tanya. Terus setelah amin, teman saya tanya, apa perutnya? Kenapa perutnya? Nggak tahu aku. Bapak ngomong, iya, kok sendiri. Ya sudah nggak tahu. Ternyata saudara, malam itu juga dia pergi ke rumah sakit. Ternyata dia air ketubannya sudah pecah. Anak di dalamnya itu sudah tidak bergerak. Jadi dia belum rumah sakit. Dia datang di tempat saya persekutuan. Dia didoakan langsung dia berangkat ke rumah sakit. Rumah sakit itu di klinik, saya masih ingat di Gubeng. Karena cuma mau dikiret atau di apa saya nggak tahu. Ini ceritanya setelah jadi baru saya tahu. Setelah doa saya nggak tahu, saudara. Baru seminggu kemudian berita itu datang. Waktu saudara dari klinik itu, waktu dilihat, wah, anak ini sudah mati. Mau nggak mau mesti dikeluarkan. Gitu loh. Waktu dikeluarkan, saudara, anak itu sudah hitam, sudah gak nafas. Tapi karena klinik gak bisa membuat surat kematian, harus pergi ke RKZ, bawa ambulan untuk mendapatkan visumnya. Dan harus dites medisnya mati. Waktu dibawa gitu mati. Dibawa sesuai prosedur SOP. Pakai kereta itu sampai digenjot-genjot jantungnya. Gak bisa, udah masih kecil. Terus setelah sampai saudara digenjot gak bisa. Mau dibuat tulis surat kematian. Anak itu menjerit dan hidup kembali. Persekutuan jadi banyak sekali yang datang. Apa yang terjadi? Yang pemilik rumah ini, ya pokoknya terjadilah pemberontakan. Jadi dia singkirkan saya. Pokoknya saya nggak mau cerita itu. Tapi kita tahu perlakuannya enggak karuan semua. Rasanya sakit kita. Waduh kok gini. Ini kok kurang ajar. Waduh kok begini. Waduh enggak karuan. Tapi Tuhan cuma ngomong, kasih dia. Gimana ngasih orang kurang ajar begitu? Kasih dia, sudah utang gak bayar. Benerin, saudara. Gimana caranya? Sudah nipu. Gitu. Berontak. Saya bilang, kasih dia. Waduh. Kenapa Tuhan? Kalau dia rohnya hidup. Kalau kebenaran itu ada. Kalau aku yang menguasai dia. Tidak mungkin dia seperti ini. Oleh sebab itu engkau harus mengasihi. Supaya dia punya kesempatan. Dan aku bisa membangun dengan kebenaran itu. Saya mengampuni. Tapi terus bergolak. Bayangin persekutuan kita sudah gak boleh datang lagi. Diambil alih sama dia temennya. Ya sudah. Terus Tuhan kasih tahu. Fengki. Istri saya juga dikasih firman. Fengki. Tapi istri saya datang. Aku berdoa tiba-tiba ada ayat ini. Kasih. Padahal itu ayat gak gampang keluarnya. Waduh Tuhan terus ngomong terus ini. Kita masih sakit hati, mesti mengasihi. Saudara, tapi gak bisa gimana. Jiwa saya masih belum mengerti kekristenan. Roh saya menyala-nyala, jiwanya juga menyala-nyala. Roh melayani, jiwa nontot juga. Seharusnya mesti dimatiin dulu. Terus Tuhan kasih tahu, Fengki, kamu lihat matahari dan bulan. Bisa enggak kamu lihat matahari? Enggak mampu Tuhan. Bisa enggak lihat bulan? Bisa. Kamu enggak akan pernah melihat saya. Tak kuat. Tapi
orang bisa melihat saya. Orang bisa melihat matahari itu tidak langsung matahari, melalui bulan. Bulan itu tidak ada cahaya. Tapi dia memantulkan matahari sinarnya ke bulan. Terus Tuhan, kamu bukan matahari, kamu bulan. Kamu hanya bisa memantulkan kemuliaanku, supaya orang melihat kemuliaanku ada pada kamu. Sebab itu kasih, tinggalkan sakit hati kebencian. Belajarlah untuk menghidupkan rohmu. Jiwamu engkau harus kalahkan. Saya belajar kebenaran itu. Sampai hari ini saudara. Kalau saya membalas, gimana? Kalau kamu membalas, orang ini akan mati. Karena dia akan semakin jahat. Kalau engkau membalas, kebenaran itu akan hilang. Aku semakin mengecil dalam kehidupannya dia. Gak main-main. Biarlah dia dengan urusan dengan aku, bukan dengan kamu. Kamu dilukai, aku akan mendidik dia. Kalau dia saya didik gak bisa, dia akan berurusan dengan aku. Kasih contoh. Susah saudara. Saya panggil teman-teman saya, termasuk Pak Irwan semua. Gini aja lah, sudah kita tinggalkan, kita gak usah ribut. Sudahlah gak usah ribut. Kita misi aja terus. Kedua, sudahlah kita bikin persekutuan sendiri. Caranya gimana? Ya kita bantu full gospel aja. Kita bantu full gospel. Saudara, akhirnya dalam 3 tahun kita membangun 120 chapter full gospel. Karena kasih. Jadi kita kehilangan persekutuan satu, kita bangun 120. Di full gospel sama saja. Ketika terjadi saya direkturnya. Sudah kita pimpin di mana-mana. Surabaya, Semarang, Jogja, sampai Sydney semuanya. Saudara, itu mulai diganggu kembali saya. Sama pemimpin-pemimpin mau jadi pemimpin. Saya sudahlah, nggak mau ribut. Nggak marah-marah lagi, enggak. Saya datangin satu-satu. Saya berkata, sorry, pemimpin saya kenal. Sorry. Aku gak jadi pemimpin gak apa-apa. Tapi anak buahku begitu banyak semua. Tapi jangan kamu ngomong enggak. Kalau kamu ngomong enggak, Frankie mau buka tandingan. Itu kan dari pikiranmu. Kalau kamu ngomong begitu terus, saya anggap nubuatan loh. Cuma saya etiket baik, saya gak mau merusak apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Nanti saya buka terus saya rusak, kan saya gak mau. Saudara, difitnah. Saya mengalah. Tuhan kasih gereja. Amin. Ternyata dari masalah demi masalah, saudara. Tuhan mengangkat untuk di tempat yang paling tepat hari ini. Biar hari ini kita bukan matahari, kita bukan Tuhan, saudara. Kita nggak bisa seperti Tuhan, masih banyak kejahatan. Tapi minimal kita kalahkan kejahatan dalam hidup kita hari ini. Caranya satu, jiwa kita harus kita kalahkan melalui roh kita. Roh harus hidup. Maka orang akan melihat Tuhan, nggak langsung melihat. Tapi melihat Tuhan ada dalam dirimu. Tapi kalau kita bisa dibeli, kalau kita hidupnya masih terombang-ambing oleh kondisi, keadaan, kenyamanan, untung rugi, saudara, situasi, saudara terpengaruh, berarti hidupmu, jiwamu yang masih berkuasa. Tetapi ketika engkau berkati atau tidak, engkau tetap setia dan ramah rendah hati, luar biasa. Satu saja tadi yang saya katakan di ibadah ini, saya nggak bisa keluarkan ayatnya, mungkin lain kali saya tambah ayat yang lain aja. 1 Korintus 13 ayat 1-4. Ini yang terakhir. Saya masih ada 3 poin saya tidak keluarkan, saudara. Karena sebentar lagi, sebenarnya saya bukan punya tugas. Suara saya baru sembuh itu kemarin. Di Surabaya ini. Hari ini suara masih mulai sembuh. Tadi sudah khotbah, Davam, pagi sama sini 3 kali. Sore saya tidak khotbah, yang khotbah teman saya. Saya mulai kemarin lihat tuh, khotbah saya nggak sore ya. Iya. Ngapain nggak sore? Nganggur. Mau pulang Singapura? Oh enggak deh. Saya telepon gereja Besen Solo. Halo? Solo sampai khotbah. Aku sendiri. Doakan ya. Aku usahakan. Aku cari orang yang bisa nyetir mobil. Baringin aku berangkat. Saudara, mikir capek, sakit, ya apa ya. Pokoknya ini kemungkinan lah. Saya masih bergumul. Bayangin saudara. Saya punya keinginan seperti itu padahal capek ini. Sebentar lagi 1:30 saya mesti berangkat. 3 jam perjalanan. Khotbah, makan, pulang lagi sampai jam 12.
Secara fisik saya nggak mau, secara jiwa nggak mau. Fisik, suara sudah hilang. Tetapi saya berkata, selama saya mampu, saya harus kalahkan kenyamanan tubuh saya. Apalagi demi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tadi waktu ibadah saya bilang, gimana? Sudah Pak, saya siap nyetir. Oke, kamu sendirian, gak bisa. Soalnya aku di mobil mungkin banyak tidur. Nanti kamu ngunteng, kamu saya cari temen dong. Karena saya kamu ajak ngomong sama dengan khotbah 6 jam nanti. Saudara, mau habis tenaga saya seperti itu. Ya sudah, akhirnya dia dapat teman, saya dapat teman juga. Langsung sebelum bubar ibadah saya telepon dia. Dia khotbah, digital. Supaya dia tahu kalau dia lagi khotbah. Kering, dia buka aja. Tuhan tolong, lagi khotbah ini. Sebenarnya kita telepon lagi, doa berkat tempat ini lagi saudara. Tak doain lagi, saya masih ngomong lagi. Sebentar kita itu tak khotbah. Baru selesai bos. Aku jadi dulu, cepetan baca WA. Umumkan. Ya. Sudah gak bisa ditunda. Sudah janji. Kalau menurut fisik, menurut jiwa, gak perlulah. Oh saya mau Pak, berangkat Pak, gak apa-apa Pak. Begitu lihat tarif tolnya, batal Pak, 700. Belum bensinnya. Jangan main-main dalam hidup ini. Kita dipengaruhi oleh tubuh kita, kesenangan kita, biaya-biaya. Harusnya kita hari ini biar dipengaruhi oleh roh. Mungkin kita kadang-kadang lemah, oke. Tapi bukan setiap hari lemah. Biar kita tetap kuat walaupun kadang-kadang lemah. Kita lihat satu ayat ini saja. Satu ayat ini, bukan satu ayat ini saudara. Maksudnya satu buah roh ini saja bisa mengalahkan semua karunia yang kita pakai. Semua pelayanan saya keberhasilan dalam Tuhan hanya dengan satu buah roh ini saja. Kalau tidak ada, semuanya tidak berguna. Loh kok bisa? Kita lihat dulu. Galatia pasal 5 ayat keberapa itu? 22 kita lihat dulu ya. Ya betul. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Sudah cukuplah. Sampai di bawah kebaikan, kesetiaan. Kita ambil satu kasih aja. Gak usah sama kebaikan, kasih aja satu kasih. Kalau kita tidak punya satu buah roh, padahal kita punya karunia yang hebat. Kita lihat dulu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 4. Ini kita bandingkan sekarang. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wah pintar. Dia pintar ya. Cuming. Dan bahasa malaikat. Saudara. Luar biasa, bahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, gak ada artinya. Lupa kalau mujizat Pak. Aduh, tunggu dulu, ayat 2 dulu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, hebat enggak? Dan mengetahui segala rahasia, firman tahu semua. Memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Kita kebanyakan membanggakan karunia. Pekerjaan Tuhan yang kita banggakan. Yang kita omong, kita gak pernah bicara tugas kita. Tugas kita menghasilkan buah roh itu. Saudara, terus kita lihat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, segitu pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Sebenarnya banyak, cukup. Kasih itu. Buah roh satu saja. Kasih. Sabar. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak sombong. Dan sebagainya. Sopan. Satu saja. Kalau kita nggak sopan berbahaya. Hari ini saudara mungkin saudara terganggu dengan orang lain. Saya terganggu juga. Saya naik pesawat duduk di pojok sendirian. Tak saya lihat anak laki. Ini orang dari Surabaya. Anak muda, anak pengusaha. Saudara masih muda. Duduk di nomor 1 tapi bukan bisnis. Kakinya dinaikkan. Sebelahnya itu bapak-bapak loh, lihat gini. Aduh saya bilang, anak ini kok kurang ajar ya. Kristen udah. Itu saya terganggu kita. Saya bilang saya tidak mau marah saudara. Saya tidak mau sampai itu orang kurang ajar. Enggak, saya tidak mau lihat wajahnya lagi. Cuma saya pikir Tuhan kalau mau jadi pendeta pelayan Tuhan.
belajar sopan aja dulu. Amin. Supaya tidak mengganggu orang lain. Kalau kita tidak sopan, orang lain ngomong anak pendeta, anak pelayan Tuhan, ini jemaat itu kok nggak sopan ya. Terus dia malah yang menggerutu, kita yang membuat dia dosa karena kita dosa. Saudara, itu yang berbahaya dalam hidup kita. Saya ini sejak 3 minggu lalu, suara sudah habis-habisan. Habis betul-betul. Sampai kalau khotbah saya udah di YouTube-nya itu. Jesus is coming series 1. Suaranya jadi begini saudara, kita saya tetap khotbah. Saya bilang Tuhan gak bisa khotbah, suara hilang Tuhan. Apalagi 3 kali khotbah. Itu hari pertama yang di situ. Tapi malam saya bilang, saya gak mau cadangan. Pokoknya saya di mimbar. Kalau gak keluar suara, saya turun. Tapi malam saudara, pagi saya mau bangun, ada tangan besar datang. Cuma mimpi, dia kasih kayak obat itu. Saya pikir obatnya putih, mungkin obat mah ini saudara. Saya pegang, belum saya makan, saya bangun. Oh saya tahu saya mesti khotbah. Saya khotbah. Sampai hari ini sudah 21 kali khotbah. Baru kemarin suaranya baik, baru 2 kali ini, 3. Tapi ini masih agak gak bagus, bukan batuk. Tambah 3. Saya gak mau menyerah. Tubuh rasanya memang gak enak, bukan demam. Sudah ganggu terus ini. Kepala pusing ini, sudah ganggu semua lah. Tapi saya tetap jalan. Saya tidak mau dipengaruhi oleh jiwa saya. Mau nyaman, mau duduk, enggak. Saya tahu duduk nyaman lebih enak. Tapi saya tahu melayani Tuhan jauh lebih enak. Saudara, kalau engkau berani hari ini mengalahkan jiwamu dan rohmu hidup. Kalau roh kita padam, saudara, segala kejahatan setan akan masuk. Kalau roh kita hidup, saudara, kita akan tetap kuat sampai hari ini. Kebanyakan kita mendengar firman Allah itu menyenangkan jiwa kita. Tidak pernah memadamkan jiwa dan membangkitkan roh. Sebab itu Tuhan berkata, memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, itu kita hati-hati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Apapun kondisi masalah saudara hari ini, jadilah bulan itu, walaupun kita bukan matahari. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita bisa lakukan. Walaupun aku punya karunia yang hebat, aku punya jemaat, punya semua. Tapi kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Yang kita banggakan adalah pekerjaan Tuhan. Kita tidak pernah menghasilkan tugas kita. Biar hari ini Tuhan, aku bukan matahari. Aku penuh kelemahan. Cuman satu, jiwaku aku kalahkan. Rohku aku hidupkan, walaupun aku tidak percaya seperti engkau. Tapi ketika rohku hidup dan menyala, maka kebenaranmu itulah Tuhan akan terpancar melalui kehidupanku. Biar hari ini Tuhan aku berdoa. Ketika itu pengangkatan terjadi, ketika Roh Kudus diangkat. Biar setiap orang yang masih kasihnya semula, rohnya yang berapi-api, seperti lidah-lidah api pada saat Pentakosta. Ketika Roh Kudus diangkat, tidak punya kesempatan 1 menit pun untuk berdoa, untuk memanggil istri anak suaminya. Tapi pada saat itu pun kami diangkat, kami akan sedih melihat tetangga kiri kanan saudara kami semua, anak kami yang tertinggal. Tuhan tolonglah kami hari ini. Supaya dimanapun kami berada, kami bukan hanya pemimpin yang baik, kami bukan hanya orang yang baik, tapi kami ingin menjadi gembala yang baik. Walaupun saya seorang istri, bukan pemimpin rumah tangga, tapi kami mau jadi gembala yang baik. Untuk menggembalakan diri kami, anak-anak kami, dan membawa suami takut akan Tuhan. Kalau kami sebagai seorang suami pemimpin yang baik, biar kami juga menjadi gembala yang baik di rumah. Supaya bisa membawa istri anak semua datang kepada Tuhan. Biar hidup kami tidak dipengaruhi dengan apa yang kami punya. Lingkungan, situasi, kondisi, keadaan, kekayaan, kemiskinan, penderitaan. Kami tidak dipengaruhi oleh pujian-pujian manusia. Sehingga kami naik turun. Tapi hari ini kami ingin dipengaruhi oleh firman Allah. Kuduskan kami semuanya hari ini Tuhan. Bimbinglah kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.